Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali. Apa kabar? Keadaan saudara sekalian saat ini, saya percaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya, pemeliharaannya dalam kehidupan saudara sampai detik ini. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan saya mengambil dari surat Filipi pasal yang pertama. Kita dapat membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya membacanya ayat yang ke-6 dalam terjemahan baru. Demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama merenungkan pernyataan daripada Rasul Paulus dalam firman Allah ini, bahwa Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita, Dia akan meneruskannya sampai selesai. Karena itu, apa yang harus kita sadari di sini? Firman Tuhan ini saya kasih judul karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Apa itu? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Pada saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulai saat itulah Tuhan berkarya dalam diri kita. Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sebab firman Allah berkata, setiap orang yang hidup di dalam Kristus, dia ciptaan baru. Tuhan mulai memperbaharui kehidupan kita. Dan di dalam memperbaharui ini, yang pertama yang harus kita sadari ialah bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam karyanya. Dalam Roma pasal yang ke-8 dikatakan di sana ayat 29, bahwa Tuhan telah menentukannya kita ini akan dijadikan serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan Yesus. Kenapa? Karena gambar Allah yang ada pada diri kita ini telah dirusak oleh dosa. Dan pada saat Yesus mati di kayu salib, saat Yesus bangkit, saat Yesus naik ke surga, Dia berkarya untuk kita. Dan Dia ingin supaya kita dipulihkan kembali menjadi serupa dengan gambarannya. Dan pada saat Allah memulai karyanya ini, yang harus kita ketahui ialah Tuhan meneruskannya. Artinya Tuhan bekerja terus. Kolose pasal yang ketiga berkata, diperbaharui terus-menerus. Jadi Tuhan terus bekerja untuk kehidupan kita. Namun, yang kedua yang harus kita sadari ialah bahwa kita ini tidak tahu apa yang Allah sedang kerjakan dalam diri kita dari awal sampai akhir. Kata pengkhotbah pasal yang ketiga. Manusia tidak dapat menyelami apa yang dikerjakan Allah sampai pada akhirnya. Jadi apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita saat ini? Kita harus menyadari bahwa Allah tidak pernah merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah menghancurkan kehidupan kita. Tapi Allah ingin kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih sempurna. Karena itu Roma 8 ayat yang ke-28 berkata kepada kita sekalian bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kalau kita hidup dalam rancangan Tuhan, kita ini pasti akan mengalami yang baik dalam hidup kita. Sekalipun firman Tuhan berkata, pada saat Allah sedang mengerjakan dalam kehidupan kita, kita ini mengalami hal-hal yang menurut kita tidak baik. Padahal Allah sedang mengerjakan yang
untuk kebaikan kita. Karena itu mari kita bersama-sama menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, dalam kekuasaan tangannya, supaya kita benar-benar menjadi serupa dengan Dia. Karena itu Roma 8, 29 dan 30 berkata, orang yang ditentukannya dari semula itu, mereka itu dipilih dan ditentukannya dari semula. Mereka itu dipanggil, mereka itu dibenarkan. Nah, saat pembenaran inilah, saat Allah mengerjakan inilah yang seringkali membuat kita menjadi tidak suka, karena tidak menyenangkan kita. Saat hajaran itu diberikan firman Tuhan, itu tidak menyenangkan, bahkan membuat kita menderita. Tetapi Tuhan punya tujuan, yaitu menjadi serupa dengan gambarannya. Dan yang ketiga yang harus kita sadari ialah bahwa Tuhan mengerjakannya sampai selesai, sampai sempurna. Kapan itu sempurnanya? Yaitu pada saat Yesus datang kembali, Dia menyempurnakan hidup kita. Kita menjadi sama dengan Dia. Karena itu mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Pengkhotbah pasal yang ketiga berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sebab itu mari saudaraku, kita jalani kehidupan ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja bersama dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Kita bersyukur karena Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita, Dia meneruskannya hingga kita menjadi sempurna pada saat Yesus datang yang kedua kali. Puji Tuhan, selamat menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.